Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nashkuru, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadatan tudkhiluna fi daril khuldi wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para mahasiswa semuanya, kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yang mana pada kesempatan kali ini materinya tentang kesehatan mental peserta didik. Kesehatan mental peserta didik mempunyai beberapa tujuan. Pertama, menjelaskan tentang konsep pentingnya kesehatan mental. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang ketiga, menganalisis permasalahan kesehatan mental. Yang keempat, merumuskan solusi dan strategi pencegahannya untuk menjaga kesehatan mental peserta didik. Yang terakhir, menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap peserta didik yang mengalami permasalahan kesehatan mental. Yang mana beberapa poin barusan akan dibahas secara tuntas dan jelas sehingga permasalahan-permasalahan tersebut menemukan solusi seperti itu anak-anakku sekalian. Mari kita pahami tentang kesehatan mental. Kesehatan mental dalam pengertiannya yaitu kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi dengan baik. Juga ada kesehatan mental berpikir secara positif dan realistis. Ada pula kesehatan mental itu menjalin hubungan sosial yang sehat. Menghadapi tekanan dan tantangan kehidupan sehari-hari. Banyak masalah pun kita bisa menghadapi. Diselesaikan dengan tenang, dihadapi dengan sabar. Yang penting kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang terakhir, kesehatan mental itu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Artinya bahwasanya peserta didik ketika belajar dapat meraih atau mendapatkan ilmu pengetahuan apa yang sudah dipelajari, maka ia mendapat secara optimal, maka dikatakan kesehatan mental. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Hai Bapak Ibu sekalian, dari tadi membahas tentang pengertian kesehatan mental. Mengapa penting kalau sekarang? Mengapa penting bagi peserta didik kesehatan mental itu? Kenapa sih kita harus sehat mentalnya? Kenapa sih kita harus butuh mental yang sehat? Pertama, karena kesehatan mental itu akan mendukung prestasi belajar. Apa artinya? Mendukung prestasi belajar, kondisi mental yang baik membuat peserta didik lebih fokus, termotivasi, dan mudah memahami materi. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jika kondisi mental kita kurang sehat, maka fokus kita akan bubar. Kita sudah mulai tidak fokus, apalagi mau fokus belajar. Tentang kondisi diri kita ini sudah tidak fit, maka semuanya akan bubar fokusnya. Yang kedua, mengapa penting bagi peserta didik kesehatan mental? Yakni kesehatan mental itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Maksudnya bagaimana kepercayaan diri itu? Peserta didik yang mentalnya sehat lebih yakin menghadapi tantangan dan berani mencoba hal baru. Ini Bapak Ibu, yang dimaksud meningkatkan percaya diri. Kalau seseorang peserta didik kalau sudah mempunyai kepercayaan diri yang kuat, tidak bisa pun kita tetap bertahan
dan melawan permasalahan-permasalahan atau kesulitan tersebut, Bapak Ibu. Tidak ada seseorang yang bisa semuanya menemukan hal yang baru, itu pasti kita harus belajar dari awal. Dengan demikian, marilah kita belajar, sehingga dengan belajar kita akan bisa menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, membantu adaptasi lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, mengurangi risiko perilaku negatif. Kesehatan mental yang baik membantu mencegah stres, kecemasan, depresi, dan perilaku menyimpang. Jika pikiran kita selalu negatif, Bapak Ibu sekalian, maka semua orang serba salah. Kalau serba salah, teman kita melakukan sesuatu hal yang baik. Kalau kita negatif, kita bisa stres sendirian, Bapak Ibu. Permasalahan yang sering ditemui, masalah kesehatan mental pada peserta didik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada kalau masa sekarang, pada masa-masa sekarang ini stres akademik, tugas banyak, terus pelajaran banyak, ketika pulang bukan malah bermain, disuruh ngerjain tugas, Bapak Ibu. Ada kecemasan berlebihan, rasa khawatir yang terus-menerus terhadap masa depan atau penilaian orang lain. Yang ketiga, rendahnya rasa percaya diri. Tidak banyak peserta didik yang tidak percaya diri sehingga ia tidak melaksanakan atau putus sekolah gara-gara ia tidak percaya diri. Yang selanjutnya, kesepian dan isolasi sosial. Nah, yang sekarang ini perundungan atau bullying yang sering terjadi atau marak pada kesempatan kali ini atau pada era ini, Bapak Ibu. Baik kekerasan di sekolah maupun di dunia maya. Sudah tidak asing lagi tentang bullying ini, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kecanduan media sosial atau game. Nah, ini Bapak Ibu, kecanduan media sosial atau game, anak-anak sudah tidak fokus untuk belajar. Set selanjutnya, dampak yang muncul kalau sudah kita kesehatan mental kita sudah terganggu, maka nilai akademik menurun. Sering absen, sekolah bolos. Yang selanjutnya, sulit berkonsentrasi karena sudah stres. Konflik dengan teman atau keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Pertama, faktor internal, kepribadian, sifat, dan karakter diri dapat mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam menghadapi situasi. Kepercayaan diri, kemampuan mengolah emosi, kondisi kesehatan fisik. Itu faktor internal. Kalau internal, Bapak Ibu, itu hal yang tumbuh dari diri atau dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, eksternal. Kalau eksternal itu faktor yang mempengaruhi kita dari luar. Contohnya seperti dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hubungan pertemanan, tekanan akademik, pengaruh media sosial. Gejala yang perlu diwaspadai, emosional. Di keadaan anak biasanya mainnya sama teman-temannya atau di dalam kelasnya biasa-biasa saja, ternyata dia berubah, emosional, mudah marah, emosi meledak-ledak atau cepat bersulut oleh hal yang kecil, sedih berkepanjangan, cemas berlebihan. Gejala yang perlu diwaspadai, perilaku menarik diri dari pergaulan, kehilangan minat belajar, perubahan pola tidur atau makan. Ini gejala yang perlu diwaspadai tentang akademik. Prestasi menurun, ini harus diwaspadai Bapak Ibu, baik dari si guru atau dari orang tuanya harus mengontrol. Sulit fokus saat pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, biasanya anaknya rajin, terus sekarang tidak rajin, guru dan orang tua ini perlu waspada dan perhatian lebih kepada siswanya. Jika demikian, apa upaya-upaya yang harus kita lakukan? Maka bagi peserta didik mengatur waktu belajar dan istirahat, berolahraga, berbicara dengan orang yang terpercaya, membatasi penggunaan media sosial.
Bagi sekolah dan orang tua, menciptakan lingkungan yang aman, memberikan dukungan emosional, membangun komunikasi terbuka, menyediakan layanan konseling. Studi kasus ini sekarang, ini menggunakan problem based learning. Ini ada Rina kehilangan semangat belajar. Awal-awalnya Rina ini adalah orang yang aktif berprestasi, namun kemudian 2 bulan kemudian ini menurun, sudah tidak aktif lagi. Maka guru pertanyaan nih problem based learning-nya, apa sih masalah utama yang dialami Rina? Faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi Rina? Dampak apa yang mungkin terjadi jika masalah ini tidak ditangani? Solusi apa yang dapat diberikan oleh teman, guru, dan orang tua? Maka solusinya ditawarkan juga di sini. Jika demikian, solusinya guru melakukan pendekatan dan konseling. Sekolah menangani kasus perundungan. Orang tua memberikan dukungan emosional. Teman sebaya menciptakan lingkungan yang positif. Jika diperlukan, merujuk ke psikologi profesional. Kesimpulan, kesehatan mental peserta didik penting untuk perkembangan, dipengaruhi banyak faktor, deteksi dini sangat penting, tanggung jawab bersama. Pesan utama, mental yang sehat adalah fondasi bagi prestasi dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Mental yang sehat adalah fondasi bagi prestasi dan masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita tetap bisa bertemu lagi dan belajar lagi. Tetap semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.